makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam, Oma Opa PKLU terkasih, dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, edisi malam ini, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya, Filipus Nikodemus Pati, PKLU GPIB Maranatha Denpasar. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang maha murah dan maha kasih, kembali kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan bagi kehidupan kami sejak pagi hingga malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami dan PKLU akan membaca Alkitab bersama. Sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang kami baca, kami mengerti, kami boleh memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai dengan 27 yang menyatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus. Ya, itu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Adapun kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa
yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kutulis kepadamu semua itu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana pengurapan itu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikian pembacaan Alkitab, pembacaan renungan dari Sabda Bina Umat dengan perikop judul Kasih dan Kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dalam sebuah diskusi, Charlie Kirk, seorang aktivis dan apologet, memberi respon tajam tentang batas antara kasih dan toleransi. Penanya berargumen bahwa kebohongan kecil itu sah-sah saja. Misalnya, ketika melihat saudara kita berpakaian tidak pantas, Kirk menjawab dengan tegas bahwa justru kebenaran harus disampaikan meskipun itu menimbulkan ketidaknyamanan. Pemilihan kata yang bijak dapat digunakan agar tidak menghina atau menyakiti, tetapi kebenaran harus tetap disampaikan. Itulah kasih yang sejati. Tuduhan serius dilontarkan Yohanes kepada kelompok yang memisahkan diri dari persekutuan sebagai bentuk kegelisahan pastoral. Namun, Yohanes tidak sedang menghasut jemaat untuk membenci pribadi tertentu, melainkan mengoreksi tindakan yang merusak iman. Teks ini memperlihatkan hal yang tidak biasa tetapi menarik tentang kasih, sebab meskipun dikenal sebagai rasul kasih, Yohanes menggunakan bahasa yang sangat keras dengan menyebut pendusta dan antikristus. Poin ini menunjukkan bahwa kasih sejati mustahil dipisahkan dari integritas kebenaran. Kasih sejati tidak boleh menoleransi penyesatan, apalagi merusak relasi umat dengan Allah. Itulah mengapa persekutuan atau koinonia yang benar harus dibangun di atas pengakuan yang benar, bukan sekedar perasaan sentimental. Kebenaran itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus yang turut bersaksi dalam diri setiap orang dan memberikan pengurapan. Menghadapi ketidakbenaran, kita harus dengan bijak dan berani menyampaikan kebenaran sebagai wujud kasih yang paling tulus. Begitu pula bagi para pelayan Tuhan dan gereja, terpanggil untuk berani menyampaikan kebenaran. Ini bagian dari salib yang menuntut kita menggemakan suara kenabian, bukan hanya
untuk konflik global seperti peperangan, tetapi juga untuk kasus kecil yang nyata seperti penyiraman air keras pada aktivis. Amin. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Untuk menutup jumpa kita malam hari ini, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha baik. Kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami selaku Pelkat PKLU, di mana Tuhan sudah menjaga, menuntun kami sejak pagi hingga malam hari ini. Dan malam hari ini kami boleh hadir di sini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman dan renungan pada malam hari ini yang sudah kami baca bersama Pelkat PKLU GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk oma-opa yang mungkin dalam kondisi yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan datang, Tuhan berkati, Tuhan angkat semua sakit daripada oma-opa PKLU dimanapun berada. Karena Tuhanlah satu-satunya dokter di atas segala dokter, dokter surgawi yang maha kuasa. Tuhan berkati jamah, sehingga semua oma-opa Pelkat PKLU kembali sehat dan beraktivitas kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan program Dewan Pelkat PKLU. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang menjadi program Dewan PKLU boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan mau jaga, lindungi kami dalam istirahat malam ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami boleh kembali bangun di esok hari dengan tubuh yang sehat penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, dengar dan sambut doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya